Bapak Ibu saudara yang terkasih, di tengah ibadah, kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya, maka pujian-pujian kita sampaikan kepada Tuhan itu semuanya dari hati, ya, dari hati. Dan hati itu tidak bisa dipengaruhi oleh suasana, ya, tidak bisa dipengaruhi suasana. Saya pernah mengalami itu, ya, ketika saya pelayanan di malam bulan, ya, kebetulan waktu saya memimpin kelompok sel, ternyata gembala sidang hadir di tempat, ya. Jadi waktu saya mau masuk ibadah, dari kita putus, ya. Saya repot, saya terpaksa cari dari gitar, terus bapak gembala ini sama saya. Dulu orang nggak pakai gitar juga semangat memuji Tuhan. Jangan gara-gara tali gitar jadi suasana menjadi hilang. Suasana itu dari hati, ya, dari hati. Jadi bukan karena musik, bukan karena MC, bukan karena apapun, tetapi memang karena hati. Mau menikmati, mau memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin. Ya, semalam kami pulang, aku tengok ini ada dalam bumi. Aku bilang sama istri, kita selalu kalau ada kegiatan selalu menjadi pertengkaran. Karena waktu dulu ada baptisan, ini kreasi istri saya. Kalau lagi ada pelayanan, dia mulai repot. Waktu baptisan itu dia bikin baterai. Ya, aku bilang sama dia, ada sambil repot lah. Nanti terlambat kita terus. Paling parah kalau terlambat. Lalu saya mau menerang, ya, karena baterai cair, ya, wah, debas sebang. Tinggal setengah, malah dia berhenti. Dituangnya semua. Iya. Saya nggak mau pergi pelayanan. Silakan turun, aku bilang. Silakan turun dia. Akhirnya kayak itu baptisan. Jadi semalam dia lagi, dia bikin dia rupanya bawa darudi, ya, ada terima kasih darudi supaya untuk sayur hari ini, ya, sayur nanti kita makan. Jadi aku bilang kaki saya sakit, jadi kalau dia bengkok-bengkokkan pas saya bawa itu nggak darudinya, ya, waktu saya bawa di Rangkuk kami hampir horeng, hampir jatuh. Karena apa? Kaki saya belum bisa bengkok. Ya, begitu menghalangi kaki saya. Akhirnya dia akan bilang, sini lah Pak, aku yang bawa darudinya. Dia pegang. Dan akhirnya dari pagi, ya, malam saya bilang jangan sampai terlambat. Pagi dia sudah cepat dia. Dia mulai kerjakan. Jadi aku pun sudah gak enak hati juga, ya Pak. Ke belakang juga tuh, ya, ke belakang. Kebetulan memang kegiatan seminggu ini ada yang saya kerjakan, jadi kuku saya agak hitam, ya, karena saya lebih nimbun. Ya, walaupun kaki saya seperti ini, saya nimbun tangan juga. Jadi saya bilang kelapa, ya, kelapanya saya bilang ada banyak tuh, ya, kelapa saya bilang. Lalu sini saya bilang, tapi saya baru ke situ kasar, harus parukan kelapa. Waduh, harus pergi juga ya, main ke kedai masih tutup semua. Akhirnya hijau, ya, paruh kelapa. Lalu saya bilang jangan sampai terlambat. Dia cari lagi, belum biasa kok enak, dia cari lagi bagi, ya, biar enak. Lalu ditintang sama dia, nanti agak enak masakan sendiri.
Ya, karena apa? Karena saya tahu memang itulah karakter istri saya. Ya, saya harus mengerti bagaimana dia memang seperti itulah istri. Kalau saya nggak bisa mengubah dia, berarti aku yang harus mengubah diriku. Amin. Supaya jangan bertengkar. Bukan berarti aku takut sama dia. Aku nggak takut sama dia. Ya, banyak orang bilang apakah suami takut istri? Oh Tuhan, mungkin Anda salah dalam menilai keluarga kami. Bahwasanya saya tidak pernah takut, saya bukan suami takut istri. Jadi kalau istri-istri jangan buat suami takut ya. Jangan buat suami takut. Dan kalau suami ngikut apa kata istri itu supaya jangan bertengkar aja nih. Ya, supaya jangan bertengkar. Amin, istri-istri. Amin. Jangan seperti yang saya bilang, ya. Suami ditengok istri sibuk, mulailah suami ikut. Ditengok piring banyak, aduh, cucilah dulu membantu istriku. Setelah bersih besok cuci piring Pak, lupa Bapak. Iya kan? Disuruh kita cuci piring, ya. Kecuali Pak Cinta. Kecuali Pak Cinta sama Bapak Kembulan. Ya, karena apa? Karena istri sedang berbadan dua, ya wajib Pak, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, kasih mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Natal itu, saya sekali katakan Natal itu adalah hati kita yang harus ada di dalam hati kita, sehingga suasana apapun, suasana buruk sekalipun tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Sukacita tetap menjadi sukacita dalam hidup kita. Amin. Itu bagian dari setiap anak-anak Tuhan. Jadi untuk mendengarkan firman Tuhan, tanda sukacita harus tersenyum. Bilang sama sebelah, senyum dong. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya kita berdosa, kita semua orang yang berdosa. Tidak ada yang berdosa, semua orang berdosa. Kita adalah orang yang dibenarkan, ya, orang yang dibenarkan. Kita orang berdosa yang sudah dibenarkan. Ya. Tapi kalau ditanya kepada kita berapa banyak dosa kita, aduh Tuhan, tidak terhitung. Ya, aku mau kasih tahu. Kalau pendeta berdosa, bikinlah 3 kali sehari. Ini pendeta ini ya, 3 kali sehari. Tapi kalau ditanya, wah lebih dari 3, nggak terhitung. Karena apa firman katakan, tahu tapi tidak lakukan sudah berdosa. 3 kali sehari, 3 kali sehari, 1 bulan 90 kali. Pendeta ini 90 kali berdosa 1 bulan. 1 tahun 90 dikali 12 1080 karena pendeta dikasih diskon 80, hilang 80, cuma 1000. Umurku 43 kali 1000, 43.000 dosa. Firman katakan sedikit dosa cukup menghantar kita masuk dalam api neraka. Itu sebabnya Efesus katakan itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan secara cuma-cuma, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, katakan kepada kita, ada banyak Natal yang sudah menghabiskan banyak uang, ya, banyak dana. Karena apa? Karena
Yesus sangat berarti buat kita semua. Amin. Yesus berarti buat kita. Dia berarti buat saya. Ya. Buat semua orang. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kitab Matius pasal yang ke-25. Kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-22. Sampai ayatnya yang ke-23. Saya minta dengan hormat untuk kita semua bangkit berdiri. Kita baca secara responsorial. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggungjawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam kerajaan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Itu sama dengan ayat-ayat yang ke-20 dan 21, ya, sama. Menerima tentang talenta, ya. Menerima tentang talenta yang Tuhannya berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita, gunakanlah waktu-waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Lahir dan mati itu bukan urusan kita, ya. Sekali lagi, lahir, hidup dan mati itu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang harus kita kerjakan, ya. Itu yang harus kita urusi.
Ketika orang datang kita tersenyum, selamat datang, ya, orang senang, hatinya gembira. Saya pernah juga kalau salah lagi di jalan bersalah sama orang, saya senyum sama dia, nggak bisa marah dia, senyum juga dia sama aku. Ya. Ada orang lintingan sampai bosan dia bikin senyum aku terus. Disuekinya aku bilang sama dia, senyum aku. Orang lintingan itu, perangkat desa, dan ini. Iya, sampai kapan lah kau bosan nengok aku tersenyum diriku? Senyum terus. Lama-lama gak enak juga lihat itu. Kayak SD itu langsung. Sok kenal, sok dekat. Iya. Lalu suatu saat cuek dia. Dia cuek dia. Dia maksa tengok, tapi gak senyum aku. Senyum dia sama. Tuhan, senyum juga lalu. Iya. Mungkin lupa dia. Kalau dia nggak mau senyum sama aku, iya, karena aku nggak senyum sama dia, dia senyum sama aku, iya, senyum juga dia. Tapi ada juga yang bilang, pendeta aku senyum jelek. Ada senyum jelek, ya. Senyum aku jelek, ada pesanku, ya, nggak pernah dia senyum. Bapak Hulman pernah juga. Mahasiswa berkata, ditulisnya surat bahwasanya dia tidak bisa hadir. Dikatakan kepada yang terhormat, Hulman wayang kulit. Padahal semakin kali bukan wayang kulit, ya, salah dia, wayang kulit kata. Kalau dia senyum, kenapa bapak nggak bisa tersenyum? Asal apa? Kita tertangkap, bapak nggak pernah tersenyum. Rupanya kalau senyum dia agak mehong mulutnya, katanya. Ya. Jadi dia nggak mau senyum, dijaganya jaring dia, jaring image, ya. Dia nggak mau tersenyum karena kalau tersenyum, kalau berbicara dia normal, tapi waktu tersenyum, dirinya katanya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa tersenyum, masih ada talenta-talenta yang lain. Berdoa syafaat sejelek apapun diri kita, walaupun mungkin wajah kita seperti hantu, bahkan lebih dari hantu, Tuhan tak pernah takut melihat ini. Ya. Pernah nggak nengok orang berdoa syafaat jelek kali ngomong, jelek kali itu kayak enggak. Ya. Tuhan akan dengar. Karena apa? Dia tidak pandang wajah, dia tidak pandang paras, tapi dia pandang hati. Ya. Tapi banyak orang menyelewengkan tentang hati. Dia katakan, aduh yang penting mati, katanya. Coba, yang penting mati. Ada pendeta. Pendeta ini ibadah pemuda, ya, pemuda Texas, ala Texas. Saya tengok pendeta ini pakai celana jeans, Pak. Celana jeans, koyak di sini, koyak di sini, koyak di sini. Wah, sedikit. Pak, aku bilang sama dia, mungkin bapak nggak ada orang di rumah. Ayo kita beli ini. Ah, bapak ini kata, iya. Serupa, harusnya serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Saya juga pakai celana jeans tapi nggak koyak, Pak. Saya bilang, nggak harus koyak, nggak harus. Sampai kadang-kadang ada tetangga-tetangga di sini baru bapak pendeta inilah katanya yang pendeta Texas. Nah, ya, pendeta Texas, pendeta yang bisa, yang mau pakai celana jeans katanya, pendeta Texas. Boleh kita serupa tapi tak boleh sama. Saya katakan kepada kita, ada talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada manusia, tidak ada orang percaya tidak punya talenta. Tuhan pasti kasih talenta bagi kita, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ya, itu sebabnya Firman katakan, baik tidak baik, siap tidak siap,
Puji Tuhan ada beberapa pelayan-pelayan yang seperti itu, apalagi pelayan di BDBT sudah ke sana. Ya kan? Sesuai yang sudah datang semua. Ya seperti Pak Gula, Pak. Tadi MC ada, oke, siap. MC. Nah, dadakan. Ada orang lain. Pak MC, aku tidak bisa melayani kalau nggak berdua dulu. Berarti nggak pernah berdua dia kalau nggak melayani. Iya kan? Nggak melayani aku gini nggak usah berdua. Bermah. Padahal sudah dibilang firman, baik tidak baik siap tidak siap, layak itu. Ya, bukan harus berdoa dulu, bukan harus kita mau melayani harus berdoa. Setiap hari kita harus berdoa, persiapkan diri kita seperti apa, seperti orang yang menyiapkan minyak untuk menanti kedatangan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, sehingga ketika dia datang kita tidak akan ketinggalan, ya, karena siap. Kalau sudah Tuhan panggil, nggak ada yang bisa menghentikannya. Itu sebabnya pujian berkata, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tahun ini pelayanan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Lebu bicara sama babi, apa katanya? Oke. Bukan Bibi, ya. Bibi. Kenapa kok kau seringkali kalau orang lagi bertengkar kok namamu seringkali disebut? Gini Bu, katanya. Aku selama hidup beda dengan dirimu. Dirimu kalau hidup berguna, mati pun berguna. Aku hidup tak berguna. Tahu itu cuma makan dan tidur, makan dan tidur. Mati baru berguna. Kata si Bahani. Enggak pernah pula ada orang berantem. Das lebu. Enggak. Lebu enggak. Yang paling gampang kita dengar itu apa? Bental. Ya. Bental. Setidak-tidaknya dibalas sama istrinya. Bental. Lahir namanya Lester. Antara bayi dan monyet lahirlah. Aku tidak tahu apa yang lahir. Saya ingin tanya kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Diberikan talenta, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Malas, sudah talentanya sedikit. Tengok di ayat 24, apa katanya? Kini datanglah juga hamba yang menjadi masa pemerintah itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya. Dia tidak mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya.
Begitu datang dia sampai rumah, tidak dilakukannya. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah dia sudah baik? Sudah baik? Sudah baik Bapak Ibu Saudara? Belum, kenapa? Kenapa dia belum baik? Tapi dia sudah nggak lakukan lagi. Hah? Dia tentu belum baik karena apa? Karena dia nggak nyapu rumah, nggak dia cuci piring. Dia hanya melakukan apa yang sering dia tidak lakukan, apa yang sering dia lakukan. Tapi dia tidak melakukan seperti apa nyapu rumah, cuci piring. Ya. Sama seperti talenta ini, mengkasih satu talenta tetapi tidak mengerjakan, mengkasih dua talenta tetapi tidak dikerjakan. Sama seperti kita ketika kita sudah mengkasih talenta, tapi kita tidak melakukan, tidak melayani, kita malas melayani, kita tidak mau melayani. Aku tak punya talenta. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tahu nih, apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Pelayanan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Tahun ini adalah tahun pembelajaran buat kita. Datang beribadah itu sudah baik. Tapi di pemandangan Tuhan belum baik. Sama seperti anak tadi. Dia tidak lagi pecahkan game, dia tidak menyebarkan nasi, dia tidak menyebarkan air teh. Baik, tetapi bukanlah yang terbaik. Karena apa? Karena kita yang buruk. Dia tidak meletakkan, dia tidak berpikir. Kita sudah demikian. Kita tidak mau melayani Tuhan. Justru kita menunggu dan menunggu. Kita tidak mau mempersembahkan kehidupan kita untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga kita bisa dikatakan menjadi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka layanilah Tuhan dalam segala keadaan kita. Aku ingin jawab Tuhan, ini jalan yang sangat sulit ya. Tapi tenang, enggak, ya, tinggal satu tempat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita Bapak Ibu, tetap melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ya. Kalau kita ditanya sudah berapa tahun kehidupan kita, sudah berapa tahun kita lama menjadi Kristen, kalau kita ditanya sudahkah kita melayani Tuhan? Ya. Kalau belum, tahun depan mulailah melayani Tuhan. Ya. Berganti-gantian kita melayani Tuhan. Kita punya potensi. Siapa tahu melalui diri kita ada perubahan yang terjadi. Amin. Amin. Dalam talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita ada perubahan yang terjadi. Terus terang saja, sama seperti musik ini, musik ini saya bilang makin bubur sih. Iya, terus terang aja. Karena nggak berkembang, nggak ada tukar pikiran, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Kalau dulu saya waktu melayani di bulan, wow, banyak orang-orang yang berpotensi, sehingga saya bisa tampil, ya, bahkan sampai melayani dengan orang keluarga, main musik, jadi drummer, jadi pianis, ya. Karena di dalam ada beberapa para pelayan yang mengajar di Purwacaraka, ya. Ada orang-orang yang hebat di dalamnya seperti Eliezer, pemain drum, ada Diko, Kari, ada dia macam, ya. Chandra. Kami suka bertukar pikiran sehingga lahir kecinta potensi-potensi yang luar biasa, ya. Masuk.
tempat ini ya mulai berkolaborasi dengan yang lain, tapi saya makin dulu ya, makin nggak tahu karena ya nggak ada perkembangan yang saya buat juga memang nggak ada sama sekali. Saya tahu teknik mengajarnya, tapi saya nggak tahu teknik untuk bermainnya. Lamban kan saya, lamban sekali, apalagi baru-baru ini 4 bulan ya saya nggak main ya, udah jadi terburuk. Itu talenta kalau yang sudah Tuhan berikan, yang harus diasah ya, yang harus diasah. Tapi kalau saya mengajar 3-4 bulan dia harus sudah bisa, lagu penyembahan itu udah harus bersih bermain. Tapi kalau ditanya saya main dia sudah bersih. Tapi kalau murid sudah saya bisa pastikan dia bersih bermain. Ya. Saya tahu teori tapi prakteknya sulit. Ya. Tapi itu adalah talenta yang harus diasah. Pemain tamborin, ya. Pemain tamborin bisa mengasah dirinya dengan apa? Dengan main tamborin harus penuh dengan senyuman, ya. Walaupun tadi mungkin dari pagi dulu untuk mamanya toker, ya. Di depan sambil main, sambil senyum, ya. Ini nggak main. Tahu mana ini? Aku melayani di mana itu? Kan marahnya tak yang sakit. Sama seperti, Ma, siapa bikin nama anakmu, Ma? Iya, kau lah, siapa? Ya udah dong, bikin nama anakmu itu si Jetor, biar si Jetor kau. Hukum Jetor, iya. Tuhan katakan kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan dalam setiap talenta-talenta yang ada. Coba lihat di ayat 24 apa katakan. Kini datanglah juga yang menerima satu talenta itu berkata, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kencang yang akan mulai tempat mana Tuhan tidak akan naruh dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menahan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Apa kata Tuhannya? Maka jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dua perkataan Tuhan bagi orang-orang yang tidak mau mengerjakan dan setiap talenta yang Tuhan berikan, yaitu adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau dibilang tadi, karena itu aku takut, bukan karena takut, tapi karena malas, ya, malas. Tuhan itu kan maha tahu. Walaupun kita memiliki kesalahan, Firman berkata dalam Yohanes 1 katanya di dalam Yohanes 1 Yohanes 1:9, bila engkau minta ampun kepadaku, maka aku Bapakmu yang adil dan kasih akan mengampunimu. Ya, akan mengampunimu. Dia tahu bahwa kita juga pasti akan melakukan kesalahan.
Saya katakan kepada kita, orang yang tak melayani Tuhan adalah orang yang kritis. Orang yang tidak melayani Tuhan adalah orang yang kritis. Tahu orang yang kritis? Kalau orang yang nonton bola, lebih pintar dia daripada pemain bola. Aduh, jadi tembak dari sebelah kanan, buruk kali dia. Wah, ditembak dari sebelah kanan, sekuli. Tengok pelayanan, MC-nya kurang tahu. Pemain di sini kurang apa? Ya, aduh, ya, mengkritik aja terus ke sana, ya. Karena apa? Karena nggak terjun di dalamnya, ya, nggak terjun di dalamnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ada politik ketiga? Karena kalau zaman sekarang ini kan kalau dia bilang nanti janji iman sulit. Dan mengerjakan mereka begitu janji iman, Tuhan. Jadi inilah persembahan ke depan supaya apa? Sekalipun 2000 itu sangat berguna. Sekalipun itu 2000 itu sangat berguna. Bisa kita survei. Walaupun itu sedikit bisa kita survei. Itu bisa menembus dalam setiap pergumulan kita, hampir selesai. Ya Pak Kuliah? Hampir selesai. Gak sedikit, jutaan. Tapi bisa selesai. Tapi coba kalau bikin janji mau, berat. Tapi kalau dibikin seperti ini, dibikin ekstra politik, ya, politik yang ketiga, gelombang ketiga, itu sangat membantu. Bagi kita mungkin yang tidak yang masih kurang berkat, ya kita bisa berdiam, kita berarti kita mengkritis, ya. Kebanyakan persembahan bisa itu, bisa seperti main, kritis dia, ya. Kalau dengan katakan lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Tapi saya katakan kepada kita, Tuhan berikan kita potensi untuk melayani. Jadi kalau potensi itu dilakukan bagi yang mau, bukan bagi yang bisa, ya bisa tapi belum tentu mau. Bisa belum tentu mau, tapi Tuhan katakan bagi yang bisa belum tentu mau, engkau yang jahat dan malas. Tapi Tuhan akan melihat orang-orang yang mau, Tuhan pasti buat dia menjadi bisa. Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Filosofi dunia apa katanya? Ada arti tentu karena ada asal, ya. Ada sebab karena ada pasti ada akibat. Sebabnya kita mau melayani Tuhan, akibatnya Tuhan berikan kita talenta yang lebih besar. Karena apa? Setia yang perkara kecil, Tuhan berikan kita perkara yang besar. Dan kalau dilanjutkan, kalau kita setia dalam berkat yang kecil, Tuhan berikan berkat yang besar. Berkat besar nanti untuk kita. Amin. Amin. Jangan sia-siakan hidup kita. Bila masanya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tahun depan hidup kita jadi bersama-sama, kita melayani Tuhan. Amin. Kita setia dalam ibadah hari-hari Rabu, setia di dalam ibadah hari Minggu, ya. Sehingga apa itu Tuhan kita bisa rame, ya, rame. Tanggal
24 ramai tanggal 25 ya, agak ya berkurang dari jumlah tanggal 24 ya, tapi ramai juga begitu. Nanti di bulan 1 kita tambah ramai ya. Amin, amin. Kiranya Jemaat GBI Bethesda Telaga Sari ya, kiranya tetap setia, bahkan dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan jangan pernah sia-siakan, gunakan itu sehingga Tuhan tidak pernah katakan hei hambaku yang jahat dan malas, tapi Tuhan katakan ya kepada kita semua apa dikatakan. Coba lihat ayat 23, saya akan bacakan ayat 23 yang terakhir. Apa katanya? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, katanya ya. Masuklah ya dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi berkat ya, bisa jadi berkat. Puji Tuhan. Saya menambah musik ya untuk berkat. Jangan terus kita bangkit berdiri. Sewaktu kita dilahirkan dalam dunia ini, beranjak dewasa, Tuhan pasti sudah memberikan talenta itu kepada kita. Tapi coba kita lihat firman Tuhan saat ini. Ada orang yang menyimpan talentanya, disimpan baik-baik dan tidak menghasilkan. Tuhan hanya berkata kepadanya, hai engkau yang jahat dan malas. Jangan sampai Tuhan juga mengatakan itu hal yang sama kepada kita. Setiap tahun kita menikmati Natal, setiap tahun kita datang beribadah, setia kepada Tuhan, tapi kita tidak mau melayani Tuhan. Tuhan juga akan berkata hal yang sama, hai engkau yang jahat dan pemalas. Tuhan ambil itu semua sehingga kita jauh dari Tuhan. Tahun 2025 ini kita bisa belajar Tuhan, belum banyak yang aku lakukan kepadamu, bahkan mungkin aku belum melayanimu. Maka pastikan tahun 2026 itu menjadi sumber berkat buat kita untuk melayani Tuhan. Namun iblis tidak akan pernah tinggal diam, sebab iblis akan mencuri, membinasakan, mencerai-beraikan setiap anak-anak Tuhan. Tetap dekat kepada Tuhan. Dan suatu nanti kita sakit atau apapun itu, setidaknya kita sudah mencari berkat. Nyanyikan dengan pujian, dengan iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Maju Bu, Bapak yang Ibu Suraina, Bapak Melin, Ibu Melin berarti, ya. Ibu Putri Cipanggang, kemudian Ibu Angel, iya Ibu Angel, Bapak Cindy, nah Ibu Cindy lah berarti ya, Ibu Cindy, Bapak Gulo, nah iya Bapak Gulo, kemudian Bapak Gulo maju Pak, perwakilan Bapak Sinaga, Ibu Sinaga lah berarti ya, Ibu Sinaga, Ibu Bukit, ya usul lagi maju semua, sekali tahu maju, Ibu Bukit, Ibu Lionel, tadi udah Ibu Lionel, mana Ibu Lionel? Udah ya, Ibu Suraina tadi udah, oke, tadi ada jemaat baru, keluar ya, udah pulang, oh udah pulang Ibu itu, Maria nanti aja, karena dia lagi moto, oke, kami panggilkan Bapak Dean untuk maju, untuk memberikan, silakan maju ke depan untuk memberikan, dibantu oleh saudara kita. Ternyata saya kita ini kuat ngangkat barang ini kayaknya. Oke, iya. Bapak Dean silakan bantu juga. Iya, Bapak Putri, Ibu Putri, jangan. Bapak Putri Simanjuntak, jangan Ibu. Ibu Putri jangan. Bapak Putri Simanjuntak, iya. Oke, kami persilakan apa adanya Bapak Ibu doakan supaya yang memberi Tuhan semakin memberkati. Haleluya. Haleluya. Iya. Ya itulah dia. Dia bisa bikin kue saya kan Bu. Tapi kalau tepungnya Bu. Nggak ada tepungnya. Ibu Gembala bisa bantu Bu. Ibu Gembala. Selamat Natal, Ibu Gembala bisa bantu membagikan. Boleh Bu Gembala membantu membagikan Bu Gembala. Iya, haleluya. Ada lagi yang belum dipanggil di keluarga? Kalau Mega kan belum berkeluarga deh, jadi nggak bisa dipanggil ya deh, maaf ya. Belum berkeluarga deh, cepat-cepat lah berkeluarga ya. Nah, bulan juga belum. Iya, haleluya. Ada lagi yang belum? Udah, ada Cindy mewakili. Oke, sudah semua Kak? Iya. Haleluya. Tadi cuma tahunnya sudah pergi. Oh, di belakangan Pak. Itu lain. Itu lain cerita nanti tuh. Itu lain cerita. Haleluya. Sudah semua. Ayo kita teruskan foto bersama ya kan? Ayo berfoto bersama. Dekat-dekat kita bersama. Haleluya. Sebelum kita tutup dalam doa berkat. Bapak Titi mau berdepan ya.
segala keberadaan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu bahwa tak selera bencana tanpa seizin Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan semuanya menjadi berkat. Sekalipun Tuhan kami melakukannya yang kurang sempurna, kami tahu kami tidak akan pernah menyesali. Kami tidak akan pernah Tuhan memikirkan apa yang sudah berlalu, tapi akan memperbaiki apa yang akan kami lakukan yang jauh lebih baik dari apa yang sebelumnya ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hikmat pengetahuan dari surgawi, berikan kami kemampuan untuk melakukannya dan lakukan segala sesuatunya seperti itu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih tulus lagi dari hati kami yang paling dalam, sehingga sekeliling kami, lingkungan kami, apapun yang terjadi dalam persoalan sekalipun, kami tetap akan mengerjakan apa yang terbaik buat Tuhan. Kami tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan, kami tidak mau dipengaruhi oleh apapun, tapi ajar kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujian yang kami naikkan biarlah menjadi korban yang bermohon kepada-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu biar menempah kehidupan kami untuk semakin lagi kami dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa teman-teman kami tidak dapat hadir pada hari ini sama mereka, satu hati mereka. Bahkan bila mana mereka sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Turunlah belas kasihan bagi mereka, sehingga di kemudian hari dapat datang memuji besarkan nama Tuhan. Berkat-Mu Engkau mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Tuhan layan campur tangan. Sebentar Tuhan kami juga akan melanjutkan acara kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap acara kami. Tuhan Yesus yang baik, dan sebentar juga kami akan pulang Tuhan serta lindungi jauh dari perjalanan dari para bahaya, kecelakaan sampai di rumah kami dan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, dan sehingga di hari Minggu nanti kami bisa kembali lagi datang memuji besarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya dapat berhasil. Terpujilah nama Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat persekutuan pemeran kuasa Roh Kudus menyertai berkati kita hari ini, esok lusa sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Natal.
Pak, buka ya, Mas. Aku pakai kan? Ini nanti bilang Pak. Ada. Ada yang di sebelah itu. Taruh belum Pak? Sebelah. Saya panggilkan semua seluruh anak sekolah minggu bisa ke depan, kita memberikan tarian untuk Tuhan. Mari kita menunggu juga motivasi pada siang hari ini. Ayo anak sekolah minggu semua ke depan.
Untuk doa makan saya undang untuk Bapak Putri Simanjuntak membawa kita doa. Kami panggilkan untuk Bapak Putri Simanjuntak untuk membawa kita dalam doa. Sudah, mari kita. Sudah siap semua? Sudah? Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul Tuhan menikmati berkat dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus bersedia berkat makanan dan minuman di hadapan kami. Kiranya sebelum kami makan Bapa, terlebih dahulu Kau berkati makanan ini hingga menjadi sumber kekuatan, sumber tenaga yang sehat bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Nya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati doa kasih pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. I can donate anything. Now I think it's I just want to allow I'm so
Kalau nonton boleh nggak pasti, pas nonton harus pasti. Mulai kalau dia pasti, pakai simpati. Pasti banyak orang nonton dan banyak kasih nonton. Dan pasti yang nonton di mana saja. Iya. Musik tuh kan sambil makan kita akan mendengarkan mungkin perkenalan karena tak kenal maka tak cinta pada kata sayang. Ini perkenalan dari Bapak Negulan ya untuk kita, dan juga ada yang mau disampaikan buat seluruh sidang jemaat. Terus berkati. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Shalom. Horas kita salutna. Berjujur kita terima. Yohu keku. Yohu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Paling utama saya sangat berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sidang jemaat GPDI Bethesda. Yang kedua juga sama Bapak Pendeta Pak Burba. Terima kasih yang sudah, dan terlebih jemaat sidang jemaat Bethesda, GPDI Bethesda yang sudah membukakan tangan yang lebar, kasih yang hangat kepada keluarga kami. Bisa kita sama-sama bergabung di keluarga sidang jemaat GPDI Bethesda. Jadi Abang Inang kemarin sudah diperkenalkan sama Gembala dan juga Bapak Pendeta. Kami keluarga Nenggolan, istri saya Bu Haluho dan anak kami ada 3 rencana, 1 dalam kandungan. Jadi 3 saya katakan,
kami bertempat tinggal di Lobekri, desa sampai kita perbatasannya dekat hampir satu kampung dengan Bapak Pendeta, tapi lebih jauh kampung Bapak Pendeta kita, Pendeta Purba. Jadi aminan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Sabtu ini kami ada acara syukuran memasuki si bagading tua kami, artinya memasuki rumah kami di mana kami suka duka bersama-sama istri, di mana rumah ini nanti jadi rumah yang menjadi masa depan kami ke depan. Jadi kami keluarga Ninggolan mengundang kepada kita semua jemaat GPDI Bethesda untuk mendoakan kami di hari Sabtu tanggal 27 jam 10 pagi acara kita mulai. Jadi kami sekali lagi mengundang Bapak Ibu yang terkasih, sudi kiranya untuk datang yang dan meringankan langkahnya ke rumah kami dan mendoakan kami supaya kami sehat-sehat ke depannya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kita semua. Selamat hari Natal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita semua yang bisa ikut, ya nanti kita masukkan karena Bapak itu sudah mendaftar menjadi jemaat di tempat ini. Nanti dimasukkan ke dalam grup Bethesda Family sehingga nanti tempat tinggalnya bisa diserlok, ya diserlok. Nanti jadi bisa tahu. Jadi hari Sabtu ini yang mau ikut ya bisa sama-sama kita pergi ke sana. Ya, hari Sabtu ini jam 10 pagi memasuki rumah baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, siapa yang punya aqua gelas, kalau udah kosong jangan dibuang. Di sini ada minuman dingin, mari diambil masing-masing. Ya, minuman dinginnya di sini diambil masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ditambah ada banyak ini. Nanti kalau nggak diambil tsunami datang. Tapi mari kita lenyapkan tsunami yang ada supaya jangan datang. Mari datang saja langsung di sini, tinggal diambil saja. Ada minuman dinginnya. Tuhan Yesus memberkati.
kaset dari Budi, tolong dibagi-bagikan saja sama ibu rumah tangganya. Satu renteng, satu ini. Oh, iya. Iya, untuk ibu rumah tangga aja ya. Jadi supaya sampai di rumah bisa dikocokkan dulu, baru pilih bersama. Ibu rumah tangga sebenarnya yang setelah. Kalau nggak ada ibunya, bapaknya kasih. Ada juga yang nggak ada ibunya, bapaknya kasih. Diharap untuk tidak pulang dulu supaya kita berdoa nanti pulang. Ya. Sebelum nanti kita pulang, karena masih ada yang makan, kita masih menanti supaya kita berdoa. Oke, sebelum kita kembali, ya mungkin ada yang sudah mau bergerak, kita berdoa. Kita akhiri semuanya dengan doa. Segala aktivitas untuk mohon dihentikan sejenak. Kita akan berdoa.